Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini, dan kita live dari Monumen Mendur atau Tugu Mendur di Kelurahan Talikuran, Kecamatan Kawangkuan Utara, Kabupaten Minahasa. Oke, dan pendengar, tidak lama lagi bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun ke-80. Nah, di saat detik-detik proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ini tidak lepas dari peran dari Mendur bersaudara, Frans dan Alex Mendur. Mereka berdua ini berasal dari Kawangkuan. Karena jasa-jasa mereka mengabadikan pelaksanaan upacara proklamasi pada 17 Agustus 1945, hasil karya mereka diabadikan sampai sekarang. Oke, di latar belakang kami ini ada beberapa hasil karya Mendur bersaudara. Ada di saat penaikan bendera, Presiden Republik atau proklamator Soekarno membacakan proklamasi, diabadikan oleh Mendur bersaudara. Juga ada situasi di saat upacara. Ini ada Alex Imprung Mendur dan Frans Sumarto Mendur. Oke, pendengar, untuk membahas terkait kiprah dari Mendur bersaudara, saat ini sudah hadir di studio di Tugu Pers Mendur di Kawangkuan. Sebelah kiri saya Bapak Teni Asa. Beliau ini adalah sejarawan, juga tim pengkaji peneliti gelar daerah. Selanjutnya di sebelah Pak Teni ada Bung Yudi Turambi. Beliau ini sangat concern, sangat peduli terkait kiprah dari Mendur dan beberapa pahlawan dari Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Teni, Pak Yudi, dan juga di sebelah Pak Yudi ada Bapak Fabian Mendur. Beliau selain camat di Kecamatan Kawangkuan Utara, beliau ini adalah famili atau keluarga dari Alex dan Frans Mendur. Oke, kita langsung saja ke topik. Sebenarnya RRI mengambil topik Mendur yang terlupakan. Alasan mengambil topik ini karena di saat sejarah bangsa Indonesia, sejarah kemerdekaan ini, Alex dan kiprah dari Alex dan Frans ini sering terlupakan. Bahkan mungkin banyak orang tidak tahu apa sih kiprah dari Mendur bersaudara ini. Oke, saya ke Bung Yudi. Bung Yudi mungkin secara singkat memaparkan apa sih kiprah peran dari Mendur bersaudara ini dalam pelaksanaan proklamasi Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur. Silakan Bung Yudi. Ya, baik. Saya kira karya sangat otentik dan melegenda adalah karya dari buah tangan dari orang Kawangkuan. Oke. Alex dan Frans Mendur. Bayangkan kalau tidak ada foto
dokumentasi 17 Agustus 1945. Generasi milenial, generasi Z, ini, Gen Z. generasi Alpha akan mengatakan bahwa proklamasi 17 Agustus itu no picture, adalah hoax. Ya. Coba bayangkan dunia sekarang. Jadi kita harus menempatkan kedua tokoh ini layak menjadi pahlawan. Tetapi kenapa belum? Karena belum ada orang yang memperjuangkan. Sejak mereka meninggal, belum ada orang yang memperjuangkan Mendur bersaudara menjadi pahlawan nasional. Nah, untuk itu saya kira menuju ke situ kita perlu membuat kegiatan kita seperti ini karena kita perlu juga mengetahui proses perjalanan kedua anak bangsa ini. Untuk mengatakan bahwa Republik ini menjadi luar biasa karena punya dokumentasi yang jelas terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu mereka layak diperjuangkan jadi pahlawan nasional. Itu dulu sementara. Oke. Saya ke Pak Teni. Pak Teni juga orang Kawangko asli yang juga mengusulkan atau mempunyai niat untuk mengusulkan Mendur bersaudara sebagai pahlawan. Nah, pendapat Anda terkait apa yang disampaikan Bung Yudi bahwa belum ada yang mengusulkan, tanggapan? Ya, memang kami di tim peneliti pengkaji gelar daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah banyak masukan. Kenapa dua tokoh ini, tokoh pers ini, Alex dan Frans Mendur itu belum menjadi pahlawan nasional. Sementara penghargaan yang mereka terima itu baru pada Perintis Kemerdekaan dan Bintang Mahaputra Naraya. Nah, melihat kiprah perjuangan mereka yang sangat membanggakan, sekaligus ini adalah momentum yang membuat pengakuan bangsa luar terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena kalau ya kami latar belakang media, seringkali dikatakan itu foto adalah berita yang langsung dilihat orang. Nah, dengan foto-foto Alex dan Frans Mendur ini, ya pada peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia itu menunjukkan ini hal yang bagi kami wartawan ini, ketika mereka mengabadikan ini, ada dua hal yang mereka lakukan. Mereka dengan penuh keberanian dan akan menghadapi tantangan, apalagi waktu itu dijaga oleh tentara Jepang. Bahkan hasil cepretan dari Alex sempat disita, dan yang menyimpan hasil ini adalah hasil foto dari Frans Mendur yang ada sampai sekarang ini. Keberanian mereka ini yang harus diapresiasi. Bahkan juga setelah Indonesia merdeka, Soekarno secara khusus mengundang mereka untuk meliput semua kegiatan dari Presiden Soekarno dan mengabadikan semua pembangunan. Makanya kalau melihat dari latar belakang ini, kalau tidak salah itu setiap pagi itu Bung Karno kalau akan sarapan pagi akan mengundang kedua kakak beradik ini, sekaligus menyampaikan apa-apa yang harus mereka publikasikan, sehingga inilah perkembangan pembangunan Indonesia di masa-masa setelah kemerdekaan. Karena itu kami dari TP2GD sebenarnya sudah menerima usulan yang diajukan oleh pengusul, yaitu Bapak Yudi Turambi, dan ada memang harus dilengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Salah satunya adalah seminar. Seminar tentang kedua tokoh ini. Nah, itu yang tentu kami berharap ketika ini sudah dilengkapi, persyaratan sudah dilengkapi, maka TP2GD akan mengadakan persidangan untuk meneliti dengan persyaratan umum, persyaratan administrasi, dan persyaratan-persyaratan lainnya yang berkaitan dengan ini. Setelah tim TP2GD melakukan persidangan, sebelum diusulkan ke TP2 pusat, maka akan dimintakan rekomendasi dari gubernur. Dan itu kemudian akan dibawa ke Kementerian Sosial. Itu mekanismenya. Oke. Saya ke Pak Fabian. Pak Fabian sebagai Fabian Mendur, artinya sudah jelas bahwa keluarga dari Frans dan Alex. Nah, mungkin Pak Fabian bisa menjelaskan untuk keluarga yang di sini seperti apa dukungan untuk diusulkannya kedua bersaudari untuk menjadi pahlawan. Ya, terima kasih. Yang pertama sedikit saya memberikan gambaran dari sosok Alex dan Frans Mendur. Dua sosok lelaki ini memang mereka ini lahir di kampung Kawangkoan
Ya, saya sebut kampung kawan-kawan melihat kondisi mereka lahir di tahun 20-an. Mereka lahir dari keluarga besar Mendur Mononimbar di kampung Kaongkoan Talikuran ini dari 11 bersaudara. Bersaudara. Sehingga ini yang saya harus katakan bahwa mereka bagi kami keluarga adalah sosok yang ya saya melihat dan membaca dari catatan-catatan yang ada, mereka ingin merubah kehidupannya. Sehingga di usia yang masih belia, mereka sudah terfikirkan untuk keluar kampung dan ke Jawa. Alex ke Jakarta, kemudian Franz melalui Surabaya. Nah itu yang pertama kami melihat sosok dua orang laki-laki ini yang ingin merubah kehidupan. Nah di kondisi pada waktu itu negara dalam kondisi penjajahan oleh pihak penjajah, sehingga juga di saat mereka berada di tempat perantauan itu, mereka juga menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berada di daerah luar sana. Sehingga mereka bisa bergaul, mereka boleh membuktikan diri bahwa mereka ingin merubah hidup. Tetapi dalam kondisi-kondisi pada saat itu mereka menyesuaikan sehingga mereka terlibat dalam hal-hal usaha-usaha merintis kemerdekaan. Terlibat dalam organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, sehingga juga mereka bertemu dengan tokoh-tokoh yang orang lihat sekarang ternyata mereka tokoh-tokoh juga yang menggerakkan perjuangan untuk kemerdekaan. Nah, melalui dunia pers, mereka menjadi bagian waktu itu untuk membuktikan diri. Nah, kami sebagai keluarga yang ada di kampung Kaongkoan ini, khususnya di Talikuran yang disebut Kelurahan Talikuran, ya merasa berbangga dengan apa yang menjadi atau dibuktikan, pembuktian diri dari dua sosok ini, sehingga juga menjadi bagian dari dikenal, menjadi bagian untuk berusaha merintis kemerdekaan yang ada. Sehingga kami juga kalau ataupun ada pihak-pihak, komunitas-komunitas seperti ada pemerhati sejarah Pak Yudi Turambi dan ditindaklanjuti oleh tim pengkaji dari pemerintah provinsi, ya berbangga dan bersyukur kalau ataupun ini pun ada dorongan-dorongan untuk menjadikan dua sosok putra Kaongkoan ini untuk menjadi yang disebut pahlawan nasional. Ya, kami mendorong, kami berharap juga ini menjadi bagian yang menjadi usaha-usaha dari semua kelompok komunitas yang mengangkat kedua sosok ini menjadi pahlawan nasional, dan kami berbangga untuk itu. Kami keluarga sangat berbangga untuk itu. Oke pendengar, sebelum lanjut dalam dialog kita pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, masih dalam dialog Forum Kawanua langsung dari Monumen atau Tugu Pers Mendur Bersaudara yang berada di Kelurahan Talikuran, Kecamatan Kawangkuan Utara, Kabupaten Minahasa. Oke, saya ke Pak Yudi. Pak Yudi, sepengetahuan saya, Anda sudah beberapa kali mengusulkan tokoh-tokoh Sulawesi Utara untuk dijadikan pahlawan. Nah, boleh sebutkan kembali tokoh-tokoh apa saja yang mungkin udah lolos menjadi pahlawan nasional dan bagaimana sih sebenarnya bisa membagi pengalaman supaya para orang kawan-kawan ini bisa kembali mengangkat Mendur Bersaudara ini sebagai pahlawan nasional. Iya, baik. Saya kira usul yang sudah berhasil yaitu Lambertus Nikonius Babe Palar. Kemudian ada BW Lapia juga orang kawan-kawan. Kemudian juga ada Mr. Maramis. Walaupun Maramis kita cuma setengah pekerjaan, yaitu membuat secara materi. Yang membawa usulan ke Jakarta adalah Gubernur Oli Dodo Kambe. Kemudian yang sekarang ini sebenarnya tidak mudah karena sudah ada panduan. Panduannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Nah, di situ pertama yang paling ribet tapi walaupun terstruktur yaitu membuat dokumen. Okay. Dokumen itu harus dari awal secara rinci dan padat tentang sosok profil dari calon yang akan diusulkan. Jadi situ mulai nama, tempat tinggal, sekolah, di mana sekolahnya, tempatnya, dan termasuk di pergaulan. Juga termasuk dokumen-dokumen dari keluarga. Itu harus didokumentasi. Dan setelah itu baru ada yang namanya seminar nasional. Nah, dulu kita terhenti karena ada persyaratan yang dibuat oleh Kementerian Sosial berupa seminar nasional harus datangkan sejarawan dari Jakarta dan beberapa staf. Itu kami terhenti di situ karena harus membiayai itu adalah pengusul. Tidak tahu membiayai di mana. Tapi kami juga pernah mengeluh kepada salah satu seorang dirjen bagaimana kalaupun seminar nasional di daerah, karena sejarawan daerah juga tidak kalah kualitas dengan entah kapan selesainya itu, tahu-tahu sudah bilang kita bisa saja bikin seminar nasional di daerah. Nah, termasuk ini saya usulkan kepada Kepala Dinas Provinsi, kalau boleh seminar nasional itu dibuat di Kawangkoan. Tapi ada target, jangan lewat bulan September. Apa sebab? Karena setelah seminar dilaksanakan, itu harus masuk lagi kepada TP2GD. TP2-nya mereka akan membahas. Jadi pengusul juga akan diuji di situ materinya. Kemudian baru dapat rekomendasi. Nah, kenapa ke Kawangkoan? Pertama untuk mendekatkan tentang tokoh ini, karena tokoh ini orang Kawangkoan. Kurang tidak terlalu semangat kalau bikin di Manado atau di Bitung atau bikin di Jakarta, walaupun tidak larangan. Karena pengusulan pahlawan nasional itu tidak terbatas administrasi. Contoh, Pierre Tandian itu bukan diusulkan oleh orang Manado, tapi orang Jakarta. Begitu juga dengan Malalayang, siapa itu? Robert Walter Monginsidi. Itu diusulkan bukan orang Manado, tapi dari Sulawesi Selatan. Kami juga boleh mengusulkan dari mana-mana saja, termasuk juga John Lee. Nah, Kawangkoan ada pahlawan yang sebelumnya itu BW Lapian, itu diusulkan dari Tomohon. Walaupun mereka tahu BW Lapian itu lahir di sana. Tidak masalah. Yang penting ada kesiapan dari orang Kawangkoan untuk menyambut ini. Tidak boleh lewat September. Karena di jadwal kami Oktober sudah harus masuk TP2GD. Nah, persiapan itu sudah hampir full selesai karena minggu kemarin saya baru dapat juga yang saya harapkan dari keluarga, anaknya Frans Mendur baru mengirim beberapa dokumen penting terhadap untuk melengkapi pengusulan dokumen-dokumen tersebut. Nah, upaya-upaya ini menjadi spirit kami karena sudah lengkap, termasuk spirit orang Kawangkoan, termasuk juga komunitas pers yang mengusahakan agar supaya secepat mungkin. Tapi perlu diketahui sama prosedur. Ingat, Presiden Soekarno jadi pahlawan nasional butuh 17 tahun. Jadi tidak segampang itu. Tapi 17 tahun bukan diperjuangkan karena memang baru diusulkan.
Babe Palar diperjuangkan cuma 1 tahun. BW Lapian cuma 1 tahun. Mr. Merabis banyak tahun karena memang waktu itu banyak tangan, karena batal banyak tangan sampai juga akhirnya nggak tahu mana yang lebih berkompeten. Akhirnya dibalik dan dicari jalan yang terbaik diusulkan. Nah, berharap pengalaman itu Mendur Bersaudara dia sudah harus masuk di Kementerian Sosial paling lambat Maret 2026, karena apabila dia Tuhan berkenan untuk jadi pahlawan nasional dan semua persyaratan lengkap, November 2006 sudah ketambahan negara kawan-kawan dalam tanda kutip, sudah tambah pahlawan. 2 orang sekaligus, karena kita berharap jalan direncanakan ini berjalan mulus dan ini bagian daripada tahapan termasuk pendapat publik seperti itu. Oke, Pak Teni sebagai tim pengkaji. Nah, sejauh mana upaya dari pihak tim pengkaji ini menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan Mendur Bersaudara ini sebagai pahlawan? Ya, untuk dokumen-dokumennya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, dan di situ ada persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan administrasi. Nah, persyaratan umum ya seperti yang sampaikan tadi, bagaimana pengusul mencantumkan perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya sudah masuk. Jadi pada berapa tahun yang lalu memang kita sudah sempat mengseminarkan, tapi yang diangkat baru Alex Impurum Mendur. Data dari tidak bersamaan ya? Atau mungkin karena sama data? diajukan, tapi data yang paling banyak waktu itu baru Alex Mendur. Data dari Franz Mendur itu memang ada, tapi masih harus dilengkapi, karena itu memang disarankan kepada Bung Yudi untuk melengkapi itu. Dan berdasarkan penyampaian tadi, datanya sudah ada. Tentu diharapkan memang paling lambat di bulan September ini sudah akan dilaksanakan seminar, dan kita bersyukur bahwa untuk seminar nasional ini yang selama ini mendatangkan sejarawan nasional itu sudah bisa di daerah. Dan tentu berharap dengan adanya kebijakan ini diharapkan cepat. Memang betul paling lambat itu April 2026 itu sudah masuk ke Kementerian Sosial, dalam hal ini TP2 Pusat, Tim Pengkaji Peneliti Gelar Pusat, dan itu sebelum itu setelah September itu, Oktober November itu akan ada sidang dari TP2GD Provinsi untuk melakukan kajian-kajian sekaligus memberikan rekomendasi. Nah, sebelum disampaikan ke Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan TP2GD Sulut akan menyampaikan ini kepada gubernur untuk memintakan rekomendasi. Nah, rekomendasi untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ketika ini kelengkapan berkas ini sudah lengkap, nah itu akan dibawa. Dan itu akan dibuat dokumen yang memang ya Bung Yudi sempat kewalahan waktu membawa dokumen dari Palar dan BW Lapian karena harus difotokopi. Nah, itu yang harus dibawa. Nah, kalau untuk Mendur Bersaudara, persyaratan administrasi awal rekomendasi dari Bupati Minahasa, karena mereka berasal dari Kawangkuan, dari Minahasa. Jadi harus ada dari Kabupaten Minahasa, dan sudah ada itu yang sudah diurus oleh Dinas Sosial Kabupaten Minahasa pada beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang tinggal melengkapi itu. Nah, tentu berharap kalau ini sudah, ya sekarang di Sulawesi Utara itu sudah ada 11 pahlawan nasional. Yang terakhir Bataha Santiago. CH Taulu berkasnya sudah lengkap, dan karena tahun lalu tidak ada pemberian gelar, tahun ini sebenarnya akan ada, tapi dilihat nama baru 6 yang keluar, sehingga oleh Gubernur Sulawesi Utara yang sekarang Bapak Julius Silvanus sudah mengusulkan, merekomendasikan kembali CH Taulu untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional. Nah, tentu berharap tahun depan juga akan diusulkan Mendur Bersaudara ini sebagai pahlawan nasional. Oke, artinya untuk saat ini ada sekitar 6 yang diusulkan. Berarti berkejar-kejaran siapa yang berkas paling lengkap itu yang mungkin diusulkan ya? Ya, memang kalau penyampaian dari TP2GP yang pusat waktu
melakukan dialog dengan kami di TP2GD, mereka mengatakan berkas dari Ciaha Taulu itu sudah sangat lengkap. Bahkan mereka mengatakan ini tinggal menunggu waktu. Karena itu diharapkan juga Mendur Bersaudara ini berkasnya harus cepat lengkap. Karena untuk pengakuan, siapa yang tidak mengenal foto-foto dari Mendur Bersaudara ini? Semua itu tersebar di mana saja ini. Jadi Mendur Bersaudara. secara pengakuan sebenarnya ini sudah ada, tinggal administrasinya. Seperti juga Kiai Mojo. Kiai Mojo itu belum pahlawan nasional. Dia masih tokoh ya. Padahal dia tokoh yang siapa yang tidak kenal Kiai Mojo. Nah, karena kelengkapan administrasinya belum lengkap sehingga kami TP2GD belum mengusulkan. Jadi seperti itu juga dengan Mendur Bersaudara ini. Oke, saya ke Pak Fabian sebagai selain keluarga, beliau juga unsur pemerintah. Nah, bagaimana sih dukungan dari pemerintah Kabupaten Minahasa yang diturunkan sampai ke kecamatan untuk Mendur Bersaudara ini menjadi pahlawan? Silakan. Ya, terima kasih. Apa yang sudah dibuktikan oleh dua sosok putra kawan-kawan ini melalui hasil-hasil karya yang ada, memang selama ini banyak apresiasi yang diberikan. Nah, yang pertama juga dalam rangka berdirinya Tugu Pers Mendur ini, diinisiasi oleh Pak Gubernur Sinyo Harisandruna yang waktu itu, di mana di tahun 2013 pelaksanaan Hari Pers Nasional diadakan di Sulawesi Utara, sehingga salah satu upaya bagaimana memberi kesan tersendiri untuk pers di Sulawesi Utara ini, maka ada gagasan dari Pak SHS untuk mendirikan Tugu Pers ini. Sehingga bersama-sama juga dengan keluarga Mendur menggagas untuk berdirinya Tugu Pers ini, sehingga juga di tahun 2013 di saat pelaksanaan Hari Pers di Sulawesi Utara ini, maka Presiden SBY waktu itu menandatangani prasasti peresmian untuk Tugu Pers ini. Demikian juga untuk pemerintah Kabupaten Minahasa secara pribadi, Pak Robi Dondo Kambe mengakui untuk apa yang sudah dibuktikan ini. Ya, saya meyakini bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa akan merekomendasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang disampaikan oleh tim pengkaji dari provinsi tadi, Pak Dr. Andes Teni. Demikian juga kami pemerintah Kecamatan Kaungkuan Utara yang menjadi lokasi Tugu Pers ini, kami sangat terbuka. Banyak komunitas-komunitas yang datang, kami memberikan dorongan. Di saat juga Hari Pers di bulan Februari, beberapa tahun terakhir ini, komunitas-komunitas pers, jurnalis banyak datang, dan kami juga mendorong. Demikian juga pemerintah yang ada di sini selalu melakukan kegiatan pembersihan lokasi, bahkan juga partai politik dari Pak Robi Dondo Kambe pada momen lalu pernah juga mengadakan pembersihan tempat ini, bahkan mengecat Tugu Pers ini melalui organisasi pengurus yang ada di ranting, di cabang-cabang atau di kecamatan-kecamatan untuk bagaimana mengangkat ketokohan dari Mendur Bersaudara ini. Saya meyakini bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat dalam hal ini nanti, demikian juga provinsi dan kabupaten, menjadi bagian juga yang mendorong, bahkan nantinya akan memberikan pengakuan kepada dua sosok laki-laki putra Kaungkuan yang ada di Kelurahan Talikuran ini untuk menjadi pahlawan nasional dan menjadi kebanggaan kita bersama. Kalau saya lihat Tugu Pers ataupun Monumen Pers Mendur Bersaudara ini juga di dalam ini, di rumah panggung ini terdapat beberapa foto hasil jepretan dari Mendur Bersaudara. Namun sangat memeriskan, bangunan ini sepertinya mulai tidak terawat dengan rumah adat Minahasa, tapi
kalau dilihat harus ada perhatian penuh dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Bagaimana pemerintah ini merehab atau membangun yang lebih representatif seperti museum-museum yang sangat enak didatangi, atau karena ini kalau sudah banyak orang ke atas bisa ambruk. Karena mungkin Pak Fabian sebagai keluarga dan pemerintah bisa mengusulkan kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten kah, pemerintah Minahasa dan pemerintah di pusat, karena ini kan sudah ditandatangani dari Presiden SBY. Artinya Jokowi 2 periode mungkin tidak sempat diusulkan, sampai ini sudah presiden yang orang Minahasa, mungkin ke depan dia dapat memperhatikan bangunan ini. Bagaimana Pak Fabian ini melihat ini? Iya, dengan adanya Tugu Pers ini, di dalamnya juga ada bangunan rumah yang berisi tentang foto-foto hasil karya dari dua putra Kaungkuan ini. Di dalamnya foto-foto perjuangan, perintisan dan kemerdekaan. Di saat juga kemerdekaan Indonesia sudah ada, dan itu yang saya katakan tadi, inisiasi orang per orang sehingga juga sampai pada posisi seperti ini. Nah, tetapi mungkin ada kesan-kesan juga dari pihak-pihak tertentu miris melihat karena mungkin tidak terurus lagi, terurus lagi. Nah, kami juga pihak keluarga berusaha untuk melakukan pemenahan-pemenahan, tetapi kalau ataupun nanti ini pihak pemerintah memang ada prosedurnya. Nah, aset ini memang mungkin belum terdaftar sebagai aset pemerintah yang memang nantinya bisa dikelola oleh pemerintah. Sehingga memang juga itu ada prosedur-prosedur untuk dilakukan, atau nanti ada inisiasi-inisiasi. Kami juga pemerintah Kecamatan Kaungkuan Utara akan berusaha, tetapi komunikasi kami terus lakukan sehingga aset-aset yang ada ini bisa dipindah tangankan kepada pihak pemerintah untuk menjadi bagian pemerintah untuk mengurus semua aset yang ada yang terdaftar yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi upaya-upaya itu perlu juga dilakukan. Saya juga berharap pihak-pihak juga yang prihatin dan memberikan perhatian ini boleh mengusulkan kepada pihak pemerintah, selain juga kami pemerintah yang ada di Kecamatan Kaungkuan Utara. Kalau ini rumah atau rumah panggung ini, museum ini, siapa yang membangun sebenarnya? Ya, inilah yang saya katakan tadi, berawal dari inisiasi dari Pak keluarga. Mantan, Pak SAS, kemudian juga kolaborasi bersama keluarga, sehingga pengadaan kintal halaman ini, pengadaan bangunan rumah ini, bagian juga dari usaha keluarga waktu itu, dalam dukungan secara pribadi Pak SAS, sehingga bisa diadakan sampai saat ini. Jadi ini tanah ini milik dari Mendur bersaudara, keluarga Mendur. Kalau mungkin dilihat status itu milik keluarga. Ya. Terima kasih Pak Fabian dan pendengar. Sebelum kita lanjut dialog kita pada pagi hari ini, dan sebentar juga yang ingin bertanya lewat WA ataupun telepon di 082195835080, kami akan terima setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Masih dalam dialog forum Kawanua dengan topik mendur yang terlupakan. Oke, sudah ada yang bergabung di WA dan juga komen di YouTube. Oke, sudah ada Ibu Leni di Ranotana. Dia bertanya bagaimana peran pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam pengusulan mendur bersaudara sebagai pahlawan nasional, dan mungkin ada hambatan-hambatan terbesar pada saat pengusulan mengingat jasa mereka lewat karya foto. Perjuangan ini sangat besar. Mungkin Pak Fabian bisa menanggapi hal ini. Oke, bagaimana peran pemerintah? Oke, mungkin sudah dijelaskan, tapi Ya. dipertegas saja, Pak. Tadi saya sudah memberikan penjelasan bahwa status tanah ini, demikian juga bangunannya ada, memang terdaftar masih milik keluarga. Nah, itu yang saya katakan upaya-upaya yang harus dilakukan memang memiliki prosedur, bahwa pihak keluarga harus menyerahkan kepada pemerintah, sehingga kalau ataupun ini proses jadi, kewenangan-kewenangan nanti sudah ada pada pemerintah. Apakah itu mau melalui pemerintah provinsi atau kabupaten, nah kewenangan-kewenangan nanti ada di pihak pemerintah untuk menyangkut kepengurusan aset yang ada. Oke, ada juga terkait hambatan mungkin Pak Teknik, mungkin hambatan ketika. Ya, jadi kalau tantangan, ya. kalau melihat dukungan pemerintah provinsi, Kabupaten Minahasa itu sangat besar. Karena itu administrasi yang berkaitan dengan rekomendasi pemerintah kabupaten sampai pada apa itu tidak ada hambatan. Yang memang hambatan ini adalah tinggal yang satu langkah terakhir itu adalah seminar. Karena itu diharapkan seminar ini tentu pihak pengusul tentu berharap topangan dukungan dari masyarakat Kawangkuan, apalagi teman-teman pers kayak bisa melaksanakannya. Jadi tinggal itu. Baru kemudian setelah semua persyaratan administrasi itu sudah lengkap, akan pengusul Bung Yudi ini akan menyampaikan ke TP2GD Provinsi Sulawesi Utara di Dinas Sosial Provinsi, lalu kemudian akan TP2GD ini akan mengadakan persidangan. Nah, persidangan situ akan meneliti semua persyaratan administrasi, persyaratan umum, persyaratan khusus dari mendur bersaudara. Ketika itu sudah lengkap, maka akan dibuat dokumen sekaligus pengesahan berita acara untuk kemudian memintakan rekomendasi terakhir dari Gubernur Sulawesi Utara untuk kemudian dibawa ke Kementerian Sosial, dalam hal ini untuk kemudian diajukan ke tim pengkaji peneliti gelar pusat. Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya hambatannya kalau melihat itu sebenarnya sudah tidak terlalu besar lagi. Tinggal yang satu ini yang akan diusulkan. Tinggal itu. Oke. Ada juga yang komen lewat live chat YouTube, yaitu mereka ini semua memberikan dorongan aja atau dukungan. Yang marga mendur saya kenal banyak di Tomohon. Banyak orang sukses di Tomohon. Intinya jangan lupakan sejarah pahlawan yang dulu telah berjuang. Ini dari Jolly Roger. Selanjutnya ada juga dari Rini yang berharap perhatian pemerintah kabupaten maupun provinsi agar jasa-jasa pahlawan khususnya mendur bersaudara ini terus diperhatikan. Oke. Jika ada pendengar ingin bergabung dalam line telepon, kami persilahkan. Oke. Jika belum ada, saya ke Bung Yudi dulu. Bung Yudi mungkin bisa menjelaskan Anda sebagai pemerhati sejarah, ini kiprah dari mendur ini, apakah mereka ini sudah dari Kawangkuan menjadi juru potret, atau nanti mereka berkiprah di Jakarta baru mereka menjadi profesional di bidang
fotografi ini? Jadi ketika berusia 16 tahun, Alex Ya. Alex yang lebih dulu ke Jakarta, dia itu belum punya naluri sebagai seorang juru potret ataupun wartawan, belum. Oke. Dia nanti di Jakarta baru dia ada muncul itu setelah dia bekerja di sebuah perusahaan menjual alat-alat fotografi. Oke. Dia ke sana itu dibawa juga oleh orang dekat sekampungnya, asal Tondegesan. Oke. Namanya titik-titik lupa tapi bermarga Nayoan. Oke. Alex kalau mungkin tidak salah. Dari situ dia benih-benihnya sudah ada. Kemudian dia berpanggil adiknya si Franz, baru mereka bergabung. Nah, dari situ juga walaupun mereka sudah belajar fotografi tapi sebagai wartawan juga belum. Nanti mereka mendirikan bersama-sama BEM bersama dengan Franz mendirikan Harian Merdeka, baru muncul kepalaan mereka sebagai wartawan. Apalagi mereka juga bersama dengan Umbas, JF Umbas maupun JK Umbas, Mamusung, Ya. mereka mendirikan suatu wadah bersama yang disebut IPOS, Oke. Indonesia Press Photo Services. Oke. Itu didirikan oleh orang Kawangkoan kebanyakan. Mereka baru muncul menunjukkan bahwa mereka itu memang betul-betul berjuang. Tanpa mesiu, tanpa senjata, mereka boleh jadi bagian dari perjuangan ini ujung tombak, dan itu sangat krusial. Oleh sebab itu, saya kira negara bukan diam atau negara tidak hadir, justru negara hadir. Cuman yang usulan ini belum sampai. Ini baru dalam proses. Nah, ketika dari provinsi dia ke Jakarta, dia tidak semerta, Kementerian Sosial tidak serta-merta, dia mesti juga TP2 pusat Oke. yang akan meneliti. Nah, mereka di situ tidak juga serta-merta melihat ini kajian. Mereka akan datang tim validasi. Mereka datang ke Kawangkoan. Betulnya ini Franz dan Alex, orang Kawangkoan, Oke. yang disebutkan di dalam dokumen. Yang dokumen itu bukan sekedar dokumen, tetapi dia merupakan kajian akademik. Jadi itu mesti ada narasumbernya, harus ada referensinya. Toh selesai ini TP2P melakukan validasi, tidak serta-merta ditertangi oleh Presiden juga. Ada juga yang namanya Dewan Kehormatan. Mereka yang akan mengecek kebenaran validasi dari keseluruhan usulan. Nah, di situ yang setahu saya berapa tahun yang lalu itu terdiri dari perwira TNI Angkatan Darat maupun Angkatan Udara yang aktif berbintang 2 atau berbintang 3. Sebelum Presiden menandatangani, mereka akan dijadikan pahlawan nasional. Nah, oleh sebab itu tahapan-tahapan ini bagian dari proses daripada untuk jadi pahlawan nasional, di mana pemerintah tidak tinggal diam sebetulnya, tinggal torang. Jadi setelah ini kami berharap orang Kawangkoan merespons, karena ini bukan usulan saya, usulan banyak pihak, cuman saya yang bekerja saja. Jadi di offer kepada Kawangkoan supaya orang Kawangkoan lebih dekat dan mau. Tapi kalau September belum selesai, berarti boleh pindah ke Manado, pindah ke Tomohon, di mana boleh bikin seminar. Dan seminar itu salah satu tahapan yang harus dilalui. Tanpa seminar tidak mungkin ini usulan mau sampai ke Jakarta, dan tentu akan tertunda. Tapi saya kira tidak, karena semua sudah sepakat ini harus dilaksanakan tahun ini dan tahun depan. Jika Tuhan berkenan, kedua putra Kawangkoan ini akan jadi pahlawan nasional. Oke, ini yang juga saya akan tanyakan. Ini kan pelaksanaan seminar ini November tanggal berapa? September. Oh, September. Sudah tidak lama lagi September. Nah, sudah siapkah seminar itu dilaksanakan? Sudah siapkah dokumen-dokumen itu dipresentasikan? Soal materi sudah siap dan termasuk calon narasumbernya. Sejarawan yang sudah siap. Kami hanya menyodorkan materi akan dibahas dan itu diharapkan semua pihak untuk hadir. Nah, kalau bikin kawan-kawan kan lebih banyak lebih bagus. Jadi kalau saya usul bikin juga murah meriah setelah jam makan. Toh yang penting narasumbernya datang, kepala dinasnya oke. Tapi tidak boleh lewat September, dan saya kira orang kawan-kawan apalagi camat mampu bikin itu di balai apa yang penting terdokumentasi dan ada rapornya, karena itu akan dibuatkan berita acara. Nah, itu yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Soal materi, karena baru masuk juga minggu yang lalu dokumen dari keluarganya Alex Mendur dari Ibu Maya, sementara dokumen-dokumennya dari Franz, yaitu cucunya dari Julius, sudah dari tahun-tahun kemarin, sudah lengkap. Jadi kita akan buat dokumen berdasarkan kajian akademik. Nah, peluang, kalau Anda melihat bagaimana peluang lolos untuk
menjadi Tidak ada hambatan karena sama tahu persis siapa yang dimendur. Tapi yang paling utama seluruh persyaratan administrasi sudah harus lengkap. Kalau sudah lengkap, saya kira tidak ada masalah. Oke. Jadi kalau melihat itu hasil karya mereka ini pasti ini adalah pengakuan terhadap perjuangan mereka. Oke, Makanya memang kalau melihat itu jadi sebenarnya tidak ada hambatan lagi. Tinggal sebagai ya istilahnya ya waktu yang tepat untuk bisa kemudian ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Oke, hasil-hasil karya Mendur ini kan sudah tersebar di mana saja, baik di buku-buku, di website, bahkan mungkin di pelajaran. Nah, mungkin ke depan juga diusulkan setiap hasil karya yang ditampilkan oleh para Mendur ini harus ada copyright-nya. Jadi foto ini diambil oleh Mendur bersaudara, sehingga para Mendur bersaudara ini lebih dikenal di mana saja itu. Ya, itu memang benar. Ini keprihatinan kita. Kebetulan ada yang menjaga Tugu Pers ini. Memang kalau melihat kondisi foto-foto yang ada sekarang ini memang perlu ada perhatian khusus. Karena memang untuk mengawetkan foto-foto ini kan perlu ada menggunakan teknologi. Nah, ini yang berharap tentu dengan ini ya pemerintah ataupun siapa pemerhati yang peduli dengan hasil karya Mendur bersaudara ini bisa ada ya untuk membantu ini. Begitu juga kondisi rumah yang ada sekarang ini ya. Memang kalau akan mendatangkan banyak orang ya tidak ya kualitas atau keamanan kenyamanan kondisi bangunannya itu sangat diragukan. Karena itu tentu berharap pemerintah dan juga siapapun yang punya kerelaan, apalagi lebih khusus lagi pada teman-teman wartawan, kita bisa memberikan. Karena memang untuk pahlawan nasional dari Sulawesi Utara, dari yang unsur pers ini belum ada. Bahkan juga di Indonesia masih sangat kurang pahlawan dari unsur pers. Nah, tentu berharap mari orang kawal bersama pengusulan ini sehingga ada pahlawan dari unsur pers yang selama ini pers dikatakan sebagai pilar keempat demokrasi. Oke. Terima kasih Bung Teni dan pendengar. Oke, Bung Yudi, ada tambahan silakan. Iya, saya kira tambahan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah untuk mensosialisasikan semua pahlawan. Saya mengambil contoh, generasi baby boomers, orang itu tahu persis siapa Bah. Tapi generasi milenial, generasi Z, saya terus terang, hampir pasti mereka tidak mengenal. Bulan Februari yang lalu saya kebetulan Jakarta hampir 2 minggu. Saya ke mall, ke Pasar Sabang, naik InDrive, saya tanya, apakah kalian kenal Mendur bersaudara? Pak, siapa itu? Tidak dikenal sama sekali. Saya juga sambil sedih, begitu lewat Tugu, selamat datang saya tanya, ini tahu nggak siapa ini? Tidak diketahui oleh orang-orang yang saya tanya di Jakarta. Tapi saya berharap orang Manado jangan sampai begitu. Oleh sebab itu muatan lokal, termasuk sejarah, sudah harus diinisiasi oleh pemerintah kabupaten provinsi, harus dikasih sejarah, diajarkan ini sejarah. Karena tanpa itu makin lama makin menyurut dan menipis sampai mereka tidak tahu siapa sebenarnya Samratulangi. Mereka tidak tahu siapa sebagai Pala, mereka tidak tahu siapa Mendur, dan bahkan lebih membahayakan mereka anggap nantinya orang-orang Minahasa ini cuma indekos di Republik ini. Itu yang terus mesti koreksi sampai kita perlu menguatkan lagi kepada semua pihak bahwa diajarkan. Kalau orang nih mau di Jawa sana, orang kasih belajar di sini. Saya kira seperti itu. Sudah yang masuk lewat telepon mungkin secara singkat bisa menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan kepada para narasumber. Silakan. Halo. Selamat pagi, Satu. Ya, dengan siapa nih Pak? Matungkat. Oh, silakan Pak Bud, singkat saja ya Pak, menyentuh waktu. Ya, baik. Pertama apresiasi dulu ya untuk tim yang dengan berupaya begitu gercep ya, gerakan cepat bisa menjadikan dua Mendur jadi pahlawan nasional. Secara umum Sulawesi Utara tentu berbangga. Udah ada 9 atau 10. Terakhir kan yang dari Sangertalak itu kan Santiago yang diangkat jadi pahlawan. Jadi kami kira perjuangan Pak Yudi Turami dan CS ini patut diapresiasi. Masyarakat hanya diminta dukungan doa saja. Pemerintah provinsi pasti mensupport ini, apalagi pemerintah nasional. Ada Pak Prabowo di sana dan tentu apresiasi ya untuk Pak Yudi Turami dan tim. Kami kira itu aja. Semangat untuk
menjadikan Mendur Bersaudara pahlawan nasional untuk tahun ke depan. Oke, terima kasih Pak. Makasih. Terima kasih Pak Buts atas dukungan perjuangan Mendur Bersaudara ini menjadi pahlawan nasional. Oke, saya ke Pak Fabian Mendur. Pak, kalau untuk Mendur Bersaudara ini sendiri, mereka ini dimakamkan, apakah mereka pulang ke Minahasa atau mungkin mereka ini setelah proklamasi mereka berkiprah di Jawa ini? Untuk Mendur Bersaudara ini, Frans dan Alex ini, apakah setelah proklamasi mereka kemana? Iya, setahu saya bahwa Frans dan Alex ini dalam kehidupannya memang dorang berada di Pulau Jawa sana. Sehingga juga mereka bekerja untuk kehidupan mereka, dan saya tahu juga mereka pernah balik untuk ya katakanlah pulang kampung. Pulang kampung, pasti pulang kampung. Tetapi kehidupan selanjutnya di Jawa. Di Jawa, dan makam terakhir saya tahu juga kalau ada di sana, ya. Alex dikubur di Pandu Jawa, di Bandung. Kalau Frans itu di Jakarta, pekuburan umum Jakarta. Tapi mereka setelah proklamasi mereka beraktivitas sebagai wartawan. Satu lagi yang saya perlu Pak, saya kira dari Gereja Masih Injil Minahasa Gemim perlu berterima kasih kepada Alex Mendur. Apa pasal? Jadi ketika tahun 33-34 itu fotografer di Hindia Belanda itu baru 3, 2 dari Belanda, satu orang Minahasa, orang Kapuan. Jadi ketika Gemim diresmikan itu sudah banyak fotonya. Itu Gubernur Jenderal De Jonge datang ke Tomohon meresmikan Gemim di Gajah Sio. Fotonya oleh Alex Mendur tahun 34, dia berada di Tomohon dan foto-fotonya sampai sekarang masih abadi. Oke. Nah, satu lagi, tadi bilang di Tomohon banyak Mendur, betul? Iya, benar. Itu anak dari keluarga Hein Mendur, adik ke-6 dari Alex, dari 11 bersaudara. Karena salah satu adiknya itu kawin dengan orang Tomohon. Dan tinggal di Tomohon. Tinggal di Tomohon, di negeri saya, Pasatan, di mana Pak Camat pernah kantor akang. Waktu Tomohon Timur. Pak Camat di sana. Jadi pernah Pak, di Kecamatan Tomohon Timur. di Kecamatan Tomohon Timur. Oke. Jika masih ada penelpon yang ingin bergabung, kami persilakan secara singkat. Halo, selamat pagi. Oh, selamat pagi, Merdeka. Mendekat. Pak Sartono di Komos. Oh, silakan Pak Sartono, singkat aja ya. Asosiasi sekali dengan ini topik pada pagi hari ini menjelang siang. Salam sejahtera, terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi Indonesia. Berbicara tentang mengangkat pahlawan-pahlawan, artinya bahasa kasarlah pahlawan. Artinya kenapa nanti sekarang dari kesana-kesana coba gali, bukan cuma sedikit ini pahlawan yang merebut bangsa ini dan merebut kemerdekaan ini dan merah putih ini. Banyak, termasuk kalau bukan alang mau angkat, mau gali kemarin, banyak sekali orang Sulawesi. Bukan cuma ini 2 KKD ini. Termasuk kakak bapak dulu RPK, masuk goa, tetap cerita orang. Asal mau dia, yang ada bilang nanti sekarang. Artinya ini mohon maaf bukan mau singgung apa segala macamnya. Tapi kenapa dari dulu ke sana yang menggali hal-hal itu? Masih banyak yang merebut, yang bersama-sama merebut bangsa ini, termasuk merah putih ini. Masih banyak juga orang sulit, bukan cuma Alex apa kekayaan ini. Kalau mau angkat, mau gali ke dalam. Itu saya yang saya sampaikan lebihnya kepada saya bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Merdeka, merdeka, merdeka. Siapa yang akan tanggapi? Jadi mungkin Pak Sartono bahwa semua bisa mengusulkan. Yang penting memenuhi persyaratan yang dicatat dalam persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan administrasi. Persyaratan umum misalnya, apa perjuangan yang dia lakukan selama perang kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan. Jadi memang kalau melihat banyak pahlawan. Cuma ini kan siapa yang mengusulkan. Karena itu ada yang mengusulkan, kita bersyukur di Sulawesi Utara yang jumlah penduduknya mencapai 2 juta, tetapi pahlawan nasionalnya sudah 11. Bahkan kalau 12 dengan Ciataulu. Sementara di daerah lain satu pahlawan pun tidak ada yang mereka usulkan, karena memang setelah melihat kajian dan perjuangan
Ya, tidak seperti di daerah Sulawesi Utara. Jadi di Sulawesi Utara ya kita bersyukur. Di sini juga yang masih banyak toko-toko dan Mogot belum. Oh ya. Oke. Lembong, bahkan di Bandung itu ada Jalan Lembong. Di Jakarta jalan terpanjang di ibu kota dan Mogot. Oke. Banyak juga pahlawan-pahlawan dari sini. Di sini juga Kiai Mojo belum. Baru yang dari Tomohon. Di kampung Jawa Tomohon itu katanya ada, tapi memang belum ada yang mengusulkan. Jadi siapa yang mengusulkan? Oke, terima kasih Pak Teni. Bung Yudi. Ya, cuma tambahkan. Jadi nilai perjuangan itu mesti diakui secara nasional. Artinya ada juga pejuang-pejuang tapi mungkin tidak kontekstual. Saya setuju. Oleh sebab itu setiap kali ada polisi selalu kami mengusulkan bersama TNI, kalau perlu juga ada pahlawan-pahlawan yang cuma sampai di daerah, provinsi atau cuma di kabupaten kota. So, itu mungkin bisa terakomodir. Kalau yang dimaksud oleh si Bapak Sartono punya papa dia terkenal sekali sampai di seantero Republik, saya kira itu salah satu kriteria. Tapi kalau dia terkenal cuma sampai di Sulawesi Utara, biarlah nanti gubernur. Tapi itu sampai situ belum ada. Jadi nilai perjuangannya itu harus secara kontekstual, dia itu mempengaruhi di nasional dan sangat dikenal. Kalau cuma orang kenal, tentu orang juga sudah kenal. Kalau bilang Menur tidak ada orang kenal, so keterlaluan kau bang itu. Jadi saya kira semua bisa mengusulkan dan masih banyak digali karena contoh dalam ini yang terakhir saya mau katakan bahwa ketika mau publikasi ini sebenarnya 3 jam sebelum setelah kemerdekaan itu sudah disiarkan. Ada 2 orang Minahasa lagi belum pernah disebut-sebut, yaitu antara lain mereka yang menyiarkan terjadi perdebatan dengan tentara Jepang di ruangan penyiaran kalau tidak salah Antara atau RRI sekarang. Itu dilarang dikasih siar, tetapi oleh 2 orang Manado ini menyiarkan. Siapa itu? Ada 2 orang saya lupa tapi nanti kalau itu nanti kita kasih informasi, terus akan bahas. Bisa diangkat saya juga sementara mencari keluarga untuk mendapat dokumentasi karena itu, tapi itu tercatat dalam arsip nasional kedua tokoh ini ya, mereka yang hampir baklai di dalam ruangan itu mereka mendapat teks asli proklamasi dari Adam Malik. Oke. Jadi menanggapi juga Pak Sartono, jadi jika ada pahlawan nasional ada juga pahlawan daerah mungkin ya. Oke, mengingat waktu, closing statement dari setiap narasumber mulai dari Pak Camat atau Pak Fabian Mendur, closing statement terkait upaya mengangkat Mendur Nursonin sebagai pahlawan nasional. Ya, kami dari keluarga besar Mendur ya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang mau diangkat ini dengan pembuktian diri dari 2 sosok keluarga kami sehingga nantinya akan disebut sebagai pahlawan nasional. Kami berterima kasih kepada komunitas yang ada, terutama juga Pak Yudi yang juga menjadi bagian memprakarsai. Tim pengkaji dan peneliti juga nantinya akan mendorong ini dan ini menjadi kebanggaan kami keluarga dan ini juga kiranya menjadi bagian dalam kehidupan torang, apalagi generasi-generasi yang mungkin sudah melupakan apa yang sudah dibuktikan oleh putra-putri bangsa Indonesia sebelumnya. Ya mungkin itu saja. Makasih. Ada rasa bangga, bersyukur dan terima kasih. Pak Teni mungkin ada tambahan singkat saja. Ya, ini benar masukan tadi bahwa selain ada pahlawan nasional, tentu berharap ada pahlawan daerah. Karena ini sifatnya itu perlu ada peraturan daerah. Karena itu kami mengusulkan yang mungkin dinas terkait bisa mengusulkan ini menjadi ranperda untuk dibawa ke DPR dan kemudian ditetapkan sehingga mana pahlawan yang perjuangannya kategori daerah itu yang diangkat dan mana yang nasional itu yang tentu berharap karena semua kita ini berjuang. Tinggal bagaimana memberi juga apresiasi. Ya, terima kasih. Bung Yudi terakhir singkat. Ya, saya kira negara tidak akan pernah bungkam terhadap upaya-upaya dari warganya sendiri untuk memperjuangkan sosok yang benar-benar mereka layak jadi pahlawan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami membuka mata semua pihak agar supaya turut bersama-sama untuk mendoakan dan untuk menjadikan kedua pahlawan ini, tokoh dari Kawangkuan ini menjadi pahlawan nasional. Terima kasih. Terima kasih Bung Yudi dan pendengar, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini. Terima kasih para narasumber, Pak Teni Asa, Bu Yudi Turambi dan juga Pak Camat Fabian Mendur. Dan pendengar, sebelum saya tutup, saya juga ingin menjelaskan atau
di depan saya ini ada beberapa kamera tua dan juga mungkin ini peninggalan dari Mendur Bersaudara. Walaupun ini bukan yang Leica Leitz, tapi ini adalah bagian dari atau ini adalah kamera yang digunakan oleh pernah digunakan oleh Mendur Bersaudara setelah kemerdekaan. Dan pendengar, demikianlah dialog kita pada pagi hari ini. Kita berharap dialog pagi ini bisa memberikan suatu masukan, pencerahan dan juga informasi kepada masyarakat pendengar terkait kiprah dan peran Franz dan Alex Mendur yang seakan terlupakan. Saya Bobby Sambeka kembali ke studio. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 bersama.